Assalamualaikum. Hai, kembali lagi bertemu dengan saya, Ismiralda, seorang praktisi talent mapping dan penggiat Rumble Give. Di video kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan secara singkat tentang bakat-bakat yang ada di dalam talent mapping. Kita masih dalam pembahasan bakat Thinking Talents. Kali ini, saya akan membahas tentang bakat intellection. Bakat intellection ini termasuk dalam kelompok bakat left thinking talents. Seperti apakah bakat intellection itu? Seorang intellection adalah pribadi yang sibuk dengan aktivitas berpikir. Mereka introspektif dan menghargai diskusi yang cerdas. Dia senang berpikir, mawas diri, dan lebih menyukai diskusi-diskusi yang bersifat intelektual. Umumnya, ciri-ciri orang ini adalah dia pribadi yang sangat senang berpikir mendalam. Dalam berpikir, ia merenung sampai ke esensinya atau intinya. Dia seorang pemikir yang dalam yang berusaha memahaminya untuk dirinya sendiri. Dia menyukai ketenangan, maka biasanya ia tampak menyendiri dalam memikirkan sesuatu. Dia menikmati waktu menyendiri karena hal tersebut merupakan saat-saat baginya untuk merenung dan introspeksi. Dia senang berpikir dan aktivitas-aktivitas olah mental dan daya pikirnya ke berbagai arah. Jadi, bisa dikatakan bahwa inti kekuatan dari seorang intellection adalah menemukan substansi. Sedangkan dalam hal kebutuhan, seorang intellection membutuhkan keleluasan dan ketenangan untuk berpikir dan merenung. Namun demikian, ada hal yang perlu diantisipasi oleh seorang berbakat intellection ini. Dia kadang dianggap melangit dan tidak praktis, sehingga terkesan terlalu konseptual. Orang yang memiliki bakat intellection senang berpikir mendalam untuk mencari substansi. Namun, orang tanpa bakat intellection pun sehari-hari membutuhkan berpikir secara mendalam juga. Apa beda dan kelebihan orang yang memiliki bakat intellection dari mereka yang tidak memilikinya? Pada orang dengan bakat intellection kuat, jika ada topik pembicaraan, diskusi, atau suatu permasalahan, maka secara alami dia akan memikirkan hal tersebut sampai dalam untuk mencari substansi atau inti dari permasalahan tersebut. Jika belum bertemu dengan inti dari topik yang sedang dibahas atau dipikirkannya, maka dia merasa seperti ada yang kurang atau belum lengkap. Sedangkan pada orang dengan intellection lemah, dia cenderung menghindari cara berpikir yang mendalam dan tidak berusaha untuk mencari inti dari topik yang sedang dibahas. Jika memang aktivitas berpikir mendalam itu dibutuhkan dalam kegiatannya, maka dia dapat menggunakan bakat-bakat kuat lainnya yang membantu dia untuk melakukan aktivitas berpikir yang lebih dalam, misalnya bakat analitikal. Jika dia tidak memiliki bakat kuat atau bakat penunjang yang membantu dia untuk berpikir lebih dalam, maka sebaiknya dia berkolaborasi dengan orang yang memang memiliki bakat intellection yang kuat untuk menunjang kegiatannya. Demikian perbedaan antara orang dengan bakat intellection kuat dengan intellection lemah. Kalau Anda, termasuk yang mana? Beberapa contoh peran atau profesi yang bisa dilakukan oleh seorang intellection. Misalnya, peneliti, dosen, psikolog, filsuf, atau sastrawan. Sebelumnya saya sudah membahas tentang bakat analitikal. Bagi yang belum menyimak tentang apa itu bakat analitikal, bisa klik yang ada di deskripsi ya. Kali ini, saya akan membandingkan antara bakat intellection dan bakat analitikal. Apa persamaannya dan apa perbedaannya? Persamaannya adalah, kedua bakat tersebut termasuk dalam kelompok bakat berpikir dengan otak kiri atau left thinking talents. Keduanya sama-sama berpikir lebih dalam, tidak mudah menerima begitu saja informasi yang diterima, dan sama-sama mencari sebab musabab. Lalu, di mana letak perbedaannya? Pada intellection, dia berpikir mendalam untuk mencari inti atau substansi dari suatu hal atau topik pembicaraan
dengan cara bertanya ke dalam dirinya. Bisa jadi cara berpikirnya dengan menggunakan intuisi dari dalam dirinya. Sedangkan pada analytical, dia berpikir lebih dalam dengan melihat berdasarkan teori, data, atau bukti yang dapat dibuktikan atau dapat diukur dengan jelas. Nah, bagaimana dengan diri Anda? Apakah bakat-bakat ini ada pada diri Anda? Bisa salah satu atau keduanya. Bahkan, bisa juga tidak ada satupun bakat di atas dalam diri Anda. Tidak masalah, karena Anda adalah spesial. Kalau kata Abah Rama, foundernya Talents Mapping, I'm not perfect, but I'm very special and limited edition. Terima kasih sudah menyimak penjelasan singkat saya ini. Jika kamu ingin mengetahui apa saja bakat kamu melalui Talents Mapping, kamu bisa melakukan assessment Talents Mapping dengan menghubungi praktisi Talents Mapping yang berada di daerahmu. Jika dirasa informasi ini bermanfaat, silahkan untuk klik like, subscribe, and share. Bye-bye. Sampai jumpa di pembahasan bakat berikutnya. Selanjutnya, saya akan membahas bakat dari kelompok bakat lainnya. Ikuti terus ya.